Keluarga Arsenio adalah sebuah keluarga terpandang di kota Courtbus. Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-80 Elmore Arsenio. Banyak tamu penting yang hadir di sana, dan suasana sangat semarak. Namun, tiba-tiba jeritan yang memekakkan telinga terdengar dari arah taman. Teriakan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Seseorang mengenali bahwa itu adalah suara Berlin Morgan, istri dari cucu tertua Elmore. Dia sedang hamil dan suaminya sudah meninggal. Anggota keluarga Arsenio langsung bergegas ke arah taman untuk melihat apa yang terjadi. Di kolam renang, ada dua orang yang sedang berjuang naik ke permukaan. Sebelum orang lain bisa bereaksi, Rory Arsenio sudah terjun ke kolam renang untuk menarik Berlin yang sedang berjuang naik. Saat itu, penjaga keamanan juga bergegas melompat ke dalam kolam untuk menyelamatkan sosok kedua yang tenggelam, Becky Ravindra. Saat Becky kembali ke rumah dengan pakaian yang basah kuyup, para pelayan yang lewat berpura-pura tidak melihatnya dan tidak memedulikannya. Tidak ada yang peduli bahwa dia hampir tenggelam, dan mereka juga tidak peduli apa yang terjadi padanya. Setelah tinggal bersama keluarga ini selama lebih dari 3 tahun, Becky menyadari bahwa posisinya mungkin lebih rendah daripada anjing yang dipelihara oleh adik perempuan Rory. Karena Berlin mengalami insiden besar, anggota keluarga Arsenio bergegas pergi ke rumah sakit bersamanya. Sementara itu, Becky kembali ke kamarnya, mandi, kemudian mengenakan satu set pakaian baru. Merasa tidak enak badan, dia langsung berbaring di tempat tidur. Tepat saat dia hendak tertidur, dia diseret keluar dari tempat tidur oleh Rory. Saat Becky melihat Rory, kedua matanya langsung memerah. "Kamu sudah kembali? Bagaimana keadaan Berline?" "Rory, dengarkan aku. Aku bersumpah, aku tidak mendorong Berline ke kolam renang." Rory menyeringai dingin. "Simpan alasanmu itu untuk kakek." Becky tiba-tiba tersadar dan mendapatkan kembali akal sehatnya. "Rory, apa maksudmu?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Rory dengan cepat berkata, "Kakek punya pertanyaan untukmu." Rory tidak ingin bertele-tele dengan Becky. Tidak lama setelah Berline dibawa ke rumah sakit, anak dalam kandungannya meninggal. Anak itu seharusnya menjadi satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh kakak tertua Rory. Namun karena perbuatan Becky, mereka kehilangan anak itu untuk selamanya. Tentu saja, Elmore menjadi sangat marah. Sesaat setelah Elmore kembali dari rumah sakit, dia langsung memerintahkan Rory untuk membawa Becky padanya. Tubuh Becky seketika menjadi tegang. Perkataan Rory membuat tulang punggungnya merinding. Becky sudah lama menikah dengan Rory. Tentu saja, dia tahu bagaimana Elmore akan menghukum orang yang melakukan kesalahan serius. Dia pasti akan dihajar habis-habisan. Becky merasa sangat sedih, hatinya bagainya dihujam oleh pisau tak kasat mata yang tajam. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan hanya percaya pada apa yang dikatakan Berline. Melihat profil samping pria yang menyeretnya pergi, Becky tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berpikir bahwa pria ini sungguh tampan. Namun, pria ini tidak pernah bersikap lembut atau baik padanya sejak dia menikah dengannya. Tubuh Becky mengalami demam tinggi yang tak tertahankan, tetapi tidak ada seorang pun yang peduli. Sekarang Berlin kehilangan anaknya, Becky tahu bahwa semua orang di keluarga ini, termasuk suaminya, ingin mengulitinya hidup-hidup. Becky mengerucutkan bibirnya dengan ekspresi mengejek. "Aku bisa berjalan sendiri." Rory meliriknya. Ada rasa jijik dan amarah di tatapan matanya yang dalam, dan tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau simpati padanya. "Cepatlah," ucap Rory tanpa ekspresi di wajahnya. Tanpa menunggu jawaban Becky, Rory berbalik dan bergegas ke ruang tamu. Melihat Rory meninggalkannya, Becky tiba-tiba merasa bahwa hidupnya selama 3 tahun terakhir ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Ruang tamu itu tampak terang benderang.
Dia tahu bahwa anggota keluarga Arsenio sedang menunggunya di dalam. Berlutut. Begitu Becky masuk, Elmore langsung melemparkan cangkir teh ke arahnya. Becky hanya berdiri di sana dengan sangat tenang. Kenapa? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus berlutut? Sifat keras kepalanya hanya membuat Elmore semakin marah. Rory, lihatlah bagaimana wanita yang kamu nikahi. Tepat saat Becky hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, Rory tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan telapak tangannya dengan kuat di pundaknya. Berlutut. Di bawah tekanan tangan Rory yang kuat, Becky terpaksa harus berlutut. Berlutut atau kita bercerai.